Hey God, ulang coba-coba. Ya teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, kita review beberapa pertandingan di kompetisi Eropa. Pertandingan pertama yang kita bahas, Everton menghadapi MU. Everton menang 1-0. Ini kemenangan yang penting banget bagi Frank Lampard. Kenapa? Karena sebelum pertandingan ini Lampard miliki rekor yang buruk bersama Everton, teman-teman. Dan ini juga sebagai ya angin segar lah ya bagi Everton untuk semakin menjauhi zona degradasi. Bayangkan aja 10 pertandingan terakhir bagi Everton, 7 kalah 3 menang. Dan menariknya lagi, kemenangan yang diperoleh bagi Frank Lampard bersama Everton ini ketika menghadapi Man United, yang kita tahu lah ya semuanya, suka tidak suka, Man United ini masih menjadi tim papan atas. Ya, problem yang dimiliki oleh Man United sekarang kan sistem permainannya itu sendiri, di samping individu-individu daripada pemain-pemain United yang seperti enggan dalam tanda petik ya untuk mengikuti arahan yang jelas, yang nyata daripada prinsip yang dimiliki oleh Rangnick itu sendiri. Di atas kertas, Everton gunakan pola 4-3-3, MU 4-2-3-1. Clear ya teman-teman ya. MU penguasaan bolanya bagus. Tapi problem yang dimiliki oleh MU, sirkulasi menuju final third. Masuk ke dalam kotak penaltinya itu loh, sulit banget. Karena ya begitu-begitu saja. Kalau misalnya udah mentok kiri, pindahkan lagi kanan. Kalau sudah kanan, pindahkan lagi sebelah kiri. Ya, problemnya apa yang dimiliki oleh United ini? Ya, bisa saja pemainnya tidak mampu memahami sistem yang dimiliki oleh Rangnick. Dan bisa saja juga pelatih juga Rangnick tidak mampu menjaga kondisi tim, plus sistem yang ia miliki tak mampu dipahami oleh pemain. Jadi ada keterikatannya, complicated teman-teman. Jadi harus ada kebijakan, harus ada keputusan yang diambil, yang dilakukan oleh pihak Man United itu sendiri untuk memperbaiki hal ini. Dan kalau kita berkaca juga ya, gol dari Gordon, pemain Everton, deflect ya teman-temannya, dilakukan shooting kena Maguire. Kalau kita bicara tentang menjelek-jelekkan, ya bisa saja kita menyalahkan Maguire secara mutlak. Namun kalau kita perhatikan dua double pivot dari Man United, khususnya Matic, sedikit kurang begitu baik dalam menutup proses terjadinya gol tersebut. Secara sisi agresivitas, secara sisi speed teman-teman, nggak begitu mampu untuk men-screening antara lini pertahanan dengan lini tengah. Ini langsung pemain-pemain dari Everton bisa langsung menghadapi lini belakang. Oke, ya gitu-gitu saja. Dan salah satu yang paling menarik teman-teman yang kita saksikan dari MU ini, kalau misalnya selesai pertandingan kan ada preskon pemain, ditanya bagaimana kondisi pertandingan ini. De Gea ditanya selesai pertandingan kali ini, bagaimana, apa yang terjadi. De Gea dengan bijak, ini aib kami, salah kami, introspeksi diri, bla 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 bla. Nah, kalau kita berkaca sebelum pertandingan Everton, kalau misalnya MU hasilnya kalah, hasilnya imbang, hasilnya buruk teman-teman, statement-statement seperti ini dikatakan oleh pemain-pemain lainnya ketika dilakukan dan ditanya pada saat preskon. Dan masalahnya tidak berubah-ubah, kan lawak, kan aneh. Oke, itulah ya, cukup sampai di situ MU, karena MU ini begitu-begitu terus, nggak pernah berubah. Bukan nggak pernah berubah, belum berubah. Oke, kita bergeser ke pertandingan Real Madrid menghadapi Getafe. Di atas kertas Madrid 4-3-3, Getafe 3-5-2. Ini pertandingan Madrid dominasi yang sangat luar biasa. Dipaksanya Getafe bermain zonal marking, 5-3-2 bertahan dari Getafe, nggak bisa berbuat banyak. Bayangkan selama 90 menit 0 on target dari Getafe, dilibas, digulung oleh Madrid. Getafe, permainan kombinasi oke, direct, bola-bola panjang oke, 1-2 sentuhan oke, kiri oke, kanan oke, Vinicius apalagi 1-2 sentuhan ya, skill individunya walaupun banyak masih orang mengatakan terlalu egois, tapi pada pertandingan kali ini sangat-sangat oke. Fluid banget permainan Real Madrid. Bayangkan 0 on target, terkhusus lagi Benzema teman-teman. Walaupun Benzema sempat menciptakan gol ya, tapi dianulir oleh wasit. Tapi pergerakan-pergerakan dari Benzema ini mampu membuat
ruang bagi rekan-rekan pemain Madrid yang lain. Kan Benzema sebagai striker, tapi pergerakannya itu keluar dari areanya di center, di tengah teman-teman. Kadang bergerak ke kiri, kadang bergerak ke kanan, dari luar masuk ke dalam, sehingga ruang-ruang yang ada yang kosong teman-teman yang ditinggalkan oleh Benzema bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain Madrid lainnya. Dan itu terjadi pada pertandingan kali ini. Bukan hanya ini, pada saat menghadapi Chelsea pun demikian. Luar biasa pada saat ini ya, Real Madrid menghadapi Getafe, fluid banget, enak nontonnya ya. Menurut aku ya teman-teman, enak nontonnya. 1-2 sentuhan, kombinasi ada, semua permainan posisi ada, memanfaatkan ruang ada, kemudian bola atas ada, lengkap lah apa yang terjadi pada pertandingan kali ini. Dan ini semakin lagi ya memperjauhkan posisi Madrid dengan Barcelona. Tapi kalau kita bicara tentang Madrid, ya cukup konsisten lah ya di La Liga teman-teman. Ketika menghadapi tim-tim kecil bisa ia dapat nilai dengan sempurna. Oke, kita bergeser ke pertandingan PSG menghadapi Clermont 1-6. Clermont 4-2-3-1 polanya, PSG 4-3-3. Apakah ini berbeda pertandingan yang dilakukan PSG menang 6-1 ini dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya? Enggak. Gitu-gitu aja, autopilot kalau bisa kita sebutkan teman-teman secara kasarnya ya, secara kasarnya. Pertandingan kali ini bertahan banget Clermont. 4-4-1-1, 4-4-2 dan paling sporadis, paling apa ya? Paling radikal lah bisa kita sebut seperti itu ketika low block 6-2-2 defense daripada Clermont. Bayangkan ketika pemain-pemain dari PSG masuk ke daerah tengah lapangan Middleton ataupun mau masuk ke final third, nggak begitu bagus pressing penjagaan yang dilakukan oleh Clermont teman-teman. Ini dominasi luar biasa, superior banget PSG. Apakah berbeda permainan PSG dengan permainan-permainan sebelumnya? Enggak. Di sini kualitas daripada Clermont itu sendiri jauh banget, jauh banget. Lalu kenapa ketika PSG menghadapi tim-tim selain Clermont, PSG bisa kesusahan? Yang membedakan prinsip di pertandingan kali ini, Clermont lebih bermain menunggu, zonal marking dengan 6-2-2, nggak melakukan press, nggak press trigger. Kalau sudah masuk ke dalam permainan, sudah mau ke final third, baru dilakukan tekanan penutupan teman-teman. Nah, kalau misalnya di pertandingan lain ketika menghadapi Nice, Rennes, Saint Etienne dan lain sebagainya, whatever teman-teman, klub-klub tersebut melakukan press juga, melakukan tekanan yang agresif, sehingga pemain-pemain PSG yang berada di zona bawah ketika melakukan build up, sirkulasi bola sedikit mengalami gangguan. Kalau sekarang, gila, nggak ada gangguan, enak banget, nyaman, kiri, kanan, semua dapat kesempatan untuk mencetak gol teman-teman. Dan terbukti kan di pertandingan kali ini, di gol pertama tusukan dari Mbappe, kemudian Messi ke Neymar dan tercipta gol. Dan ini gol pertama ini penting menurut aku teman-teman bagi PSG. Kenapa bisa menggulung Clermont 6-1? Sebab ketika gol pertama ini pemain-pemain dari Clermont teman-teman dari sisi organisasi amburadul dalam arti ya bisa kita lihat lah ya teman-teman ya, organisasi pertahanan 6-2-2 ataupun 4-4-2 ataupun 4-4-1 nggak terbentuk dengan baik. Transisi ketika Clermont mencoba melakukan serangan ke daerah PSG diputus oleh PSG, counter dilakukan PSG, itu pertahanan dari Clermont teman-teman, ataupun gelandang-gelandang dari lini tengah, gelandang-gelandang tengah Clermont telat untuk mensupport lini belakang. Kemudian jarak antar lini jauh banget, rusak lah ya, nggak sesuai dengan sebelum terciptanya gol yang rapat, yang kompak teman-teman. Hanya mengharapkan, mengandalkan rekan-rekan yang lainnya, pemain-pemain Clermont ini, sehingga pemain-pemain PSG seperti Messi, Mbappe, Neymar yang memiliki skill individu itu sangat leluasa mengobrak-abrik pertahanan dari Clermont. Gol kedua juga dari asis Messi, gol Mbappe. Di situ bisa kita lihat teman-teman bahwa Clermont, pemain yang terdekat menjaga Messi, ngarapin pemain yang lain. Jadi ini udah kacau sih, udah jauh banget levelnya teman-teman. Sedangkan gol Clermont 1 teman-teman ini seperti
khas gol untuk PSG. Apa itu? Ya, lini pertahanan dari PSG yang nggak begitu maksimal dalam bertahan. Satu lawan satunya kacau banget. Messi sebenarnya mencetak gol, tapi golnya offside. Tapi at all Messi bisa mencetak 3 assist, itu penting banget. Di samping memang Mbappe, Neymar mencetak masing-masing 3 gol. Neymar. Oke, 3 gol masing-masing ya teman-teman. Apakah itu sudah bagus? Apakah itu sudah oke? Itu bagus. Tapi yang membedakan kenapa mereka bisa bersinar Messi, Neymar, Mbappe pada pertandingan kali ini, ya kualitas daripada Clermont ini sendiri jauh banget levelnya. Sehingga PSG bisa menciptakan kemenangan dengan luar biasa. Ada salah satu poin lagi, PSG pas melakukan press under pressure, Clermont sering pada akhirnya long ball. Sekali lagi teman-teman, bahwa pertandingan kali ini PSG tetap ya PSG seperti biasa yang kita tonton. Yang membedakan apa? Yang membedakan memang selain daripada on fire Mbappe, Messi, Neymar, kualitas individu daripada Clermont. Itu Clermont. Kurang lebih konotasi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi beberapa pertandingan yang ada teman-teman. Chelsea menghadapi Soton ini memang di setiap musim hampir ada ya kekalahan telak seperti ini ketika menghadapi tim tamu di kandangnya, dan sekarang Chelsea berhasil mengalahkan. Ini kemenangan yang penting bagi Chelsea ya, sebagai modal untuk meningkatkan kepercayaan dirinya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ngamuk dia. Kemudian ada Arsenal menghadapi Brighton 1-2. Brighton ini oke lah ya dari sisi ball possession, memang di Liga Inggris cukup mumpuni ya, cukup presisi lah ya dalam memanfaatkan bola yang ia dapat, yang ia terima, yang ia sirkulasi, dan pada momen ini ia mampu mengalahkan Arsenal dengan 2 gol. Sedangkan Arsenal kembali menghadapi tim-tim seperti ini seharusnya bisa ia amankan poin, dan akhirnya sekarang dia pada saat aku membuat video ini berada di peringkat 5. Kemudian ada pertandingan yang lain, Inter ya teman-teman menghadapi Verona 2-0. Ini kemenangan yang bagus banget ya bagi Inter Milan teman-teman untuk memepet AC Milan. Inter 66 poin, AC Milan 67 poin. Ya AC Milan ini bahaya banget sih. Ini udah mau akhir-akhir kompetisi, biasanya dia mulai menurun. Tapi setidaknya AC Milan bisa belajar dari musim yang lalu teman-teman. Nggak mungkin bisa bukan nggak mungkin aja, tapi konyol rasanya ketika sudah pernah mengalami hal demikian terjadi berulang lagi. Dan Inter, Napoli peringkat 3, Juve peringkat 6, peringkat 4, Lazio, Roma solid ya di Serie A klasemennya. Oke lah, sampai sini aja dulu videonya teman-teman. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you in the next video. Bye.